Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Raka Pratama, NPM 18310052 dari kelompok 8 blok neurologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang cerebellum, diencephalon, dan ganglia basalis. Untuk cerebellum ini, nama lainnya itu otak kecil. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Kalian bisa buka sebutannya halaman 240. Oke. Setelah itu baik kita bahas untuk gambar yang pertama. Oke, di gambar ini yang ditekanin di sini yaitu tentang perdarahannya. Jadi pada perdarahan ini, ganglia basal ini, pendarahannya itu berasal dari mana sih? Jadi ganglia basal ini pendarahan berasal dari arteri basialis, yang dimana arteri basialis ini ada arteri basialis, kemudian ada arteri cerebri posterior, terus kemudian bercabang lagi menjadi jadi cerebri media. Kemudian untuk pena sendiri dibagi menjadi dua. Ada pena interna cerebri dan pena media profunda cerebri. Terus kemudian di sini ada yang pemisah antara di tengah-tengah itu ada septum. Oke, di tengah itu ada septum pellucida, terus corpus callosum, sama ventriculus. Jadi dia tuh kayak pemisah gitu. Oke, selanjutnya kita ke gambar. Baik, di gambar ini kita bisa melihat ada dua bagian atau dua warna yang lebih dominan. Ada berwarna hijau dan berwarna merah. Di mana bagian warna hijau ini dia tuh ventriculus dan warna merah ini dia tuh adalah nucleus. Oke, kita bahas yang si ventriculus ini. Jadi ventriculus ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada cornu occipitale, ada cornu frontale, sama cornu pars centralis. Oke, kemudian yang bagian merah, bagian dalam, dia itu ada nukleus, dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada bagian caput, ada bagian cauda, dan ada bagian corpus. Yang dimana si bagian cauda ini berarti bagian ekor. Dia tuh dibagi lagi menjadi 2 bagian. Dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada corpus umbilicoideum, yaitu pusat rasa takut. Oke, kemudian di dalam si nukleus ini dia tuh terdapat talamus. Jadi di dalam si nukleus ini kalau misalkan kita kita buka si nukleus ini, itu di dalamnya itu terdapat talamus. Dan selanjutnya kita bahas gambar ini. Jadi dia tuh ada istilah komisura. Dia itu nama lain atau yang kita sering atau gampang diingat namanya itu kayak pemisah. Jadi komisura itu pemisah. Pemisah antara apa sih? Antara si talamus dan si hipotalamus. Jadi batas keduanya itu disebut sulcus hipotalamicus. Jadi pemisah antara si talamus dan hipotalamus dinamakan sulcus hipotalamicus. Oke, yang tunjuk ini. Terus kemudian di sini ada commissura habenularum, kemudian ada glandula pinealis, kemudian ada commissura posterior dan commissura anterior. Oke. Kemudian batas superior berarti bagian atas. Batas atas dari si talamus berarti
plexus choroideus, ventriculi terti. Kemudian batas lateralnya berarti lamina terminalis. Kemudian seperti yang kita tahu, si glandula pinealis ini dia tuh penghasil hormon melatonin. Sebelumnya kita sudah bahas di blok endokrin waktu semester 2 kemarin bahwa si di bagian hipotalamus ini banyak banget penghasil hormon. Jadi sangat berperan banget si hipotalamus, hipofisis dan talamus ini. Di si glandula pinealis ini dia itu penghasil hormon melatonin. Dia fungsinya itu untuk siklus tidur, terus kemudian dia tuh meningkat pada saat keadaan gelap. Okay. Nah, kita juga bisa baca di sini bahwa si glandula pineal ini dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian si melatonin ini regulator irama sirkadian yang sangat penting dan bekerja dengan mempengaruhi fungsi organ endokrin lain. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas bagian ini. Jadi di bagian ini kita bahas yaitu ada ventriculus lateralis cornu frontale, kemudian ada ventriculus lateralis cornu occipitale. Berarti ini bagian depan, ini bagian belakang. Yang dimana cornu, yang dimana si ventriculus lateral ini dia tuh terbagi-bagi lagi. Ada nuklei reticulare, nuklei anteriores, kemudian ada nuklei pediales. Kemudian untuk nukleu metatalami itu dibagi lagi menjadi 2. Ada nukleu corporis geniculati lateralis sama medialis, yang dimana masing-masing dari si bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau misalkan bagian lateralis dia itu fungsinya itu untuk visual, kalau medialis dia itu fungsinya itu untuk pendengaran. Kemudian di sini ada nuklei juga. Kemudian si nukleu ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang secara keseluruhan ada spesifik dan non spesifik. Kalau misalkan si spesifik dia itu paleothalamus. Kemudian kalau misalkan non spesifik dia tuh transcotalamus. Baik, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, baik, kita bisa lihat di sini. Di sini ada batas-batas. Batas-batas di sini ada nuklei. Ada batas-batas. Ada nukleu preoptiki sama ada nukleu supraoptikus. Nah, nah untuk bagian yang ini dia tuh hipotalamus. Jadi si hipofisis, di bawah hipofisis itu ada di bawah hipotalamus itu ada hipofisis. Nah, si hipofisis ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada adenohipofisis sama neurohipofisis. Yang dimana si adenohipofisis dia itu bagian anterior. Kalau si neurohipofisis dia itu bagian posterior atau bagian belakang. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini ada nukleu posterior, ada nukleu anterior. Jadi ini bagian belakang, ini bagian depan. Kemudian ada media. Berarti bagian tengah. Nah, untuk si bagian belakang ini, yang bagian posterior, itu memiliki fungsi sebagai makanan, perilaku kayak gitu. Kalau misalkan si bagian anterior dia itu untuk memproduksi hormon ADH, adeno. Kemudian untuk yang bagian media dia itu mengatur asupan air dan makanan. Jadi untuk si posterior itu dia itu untuk
perilaku. Kalau misalkan si anterior dia itu memproduksi hormon ADH. Kalau misalkan si bagian media dia tuh untuk mengatur asupan air dan makanan. Oke, selanjutnya kita langsung buka aja halaman 258. Oke, di gambar ini kita bisa melihat di sini ada ventriculus tertius dan ventriculus quartus. Kemudian di gambar ini kita bisa juga melihat gambar bagian ini kita bisa melihat sini ada apertura retillaris sangat nampak. Oke, baik, penjelasan materi. Ini apertura juga dibagi lagi menjadi dua, ada lateralis sama mediana. Oke, penjelasan materi telah selesai. Selanjutnya saya akan membahas sedikit klinis pada pertemuan ketiga kali ini, yaitu klinisnya yaitu tentang Parkinson. Parkinson sendiri itu apa sih? Jadi Parkinson sendiri itu yaitu dia tuh chronic progressive movement disorder, penyakit kaku lemas, belum ada uji definitif. Jadi belum ada yang bisa mendiagnosa bahwa pasien tersebut itu diagnosanya itu Parkinson. Jadi tidak ada uji apapun yang bisa mendiagnosa si Parkinson ini. Jadi cuma ada kayak menggunakan kriteria aja kalau misalkan untuk mendiagnosa. Jadi kita bisa mendiagnosa si Parkinson itu sendiri dengan cara apa? Dengan cara biopsi. Biopsi dilakukan pada saat apa? Pada saat pasien itu sudah meninggal. Jadi Parkinson ini kita bisa mendiagnosa pada saat pasiennya itu sudah meninggal, dilakukan dengan cara biopsi. Kalau misalkan si pasiennya itu belum meninggal, berarti hanya kita menggunakan kita mendiagnosanya itu hanya menggunakan kriterianya aja. Kemudian etiologi dari si Parkinson sendiri ini apa? Pertama itu dia tuh ada penurunan dopamin akibat kematian neuron di pars compacta substantia nigra. Kemudian si penyakit Parkinson ini disebut juga penyakit gangguan gerak dan penyakit degeneratif karena sebab si Parkinson ini penyakit dengan gejala primer dan sekunder, biasanya itu idiopatik atau tidak ada penyebabnya, tapi kebanyakan karena penurunan kadar dopamin. Kemudian dari epidemiologinya sendiri yaitu rata-rata pada umur ke dekade ke-6 yaitu 65 tahun sampai 90 tahun. Kemudian ada juga nih Parkinson yang usia muda dinamakan juvenile Parkinson, yaitu pada saat usia 20 tahunan. Kemudian rata-rata itu kebanyakan pada pria sih. Pria risiko sebagai pekerja, misalkan kayak perokok, petani, sering memainkan pupuk ya. Oke. Klasifikasinya itu sendiri yaitu ada idiopatik sama simptomatik. Kalau misalkan si idiopatik dia itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalkan si simptomatik itu karena infeksi, misalkan kemudian ada pasca infeksi sama pasca encephalitis. Nah, gejala klinis rata-rata si Parkinson ini labnya itu normal. Kemudian untuk membeda Parkinson sama Parkinsonisme ini apa sih? Yang pertama itu dari gejalanya. Kemudian ada kalau misalkan si Parkinson ini, kalau misalkan kita beri obat yang namanya levodopa, dia tuh peka. Jadi dia tuh peka terhadap si levodopa tersebut. Kalau misalkan si Parkinsonisme ini dia itu tidak peka pada si levodopa. Terus kalau misalkan gejala awalnya itu apa sih si Parkinson ini? Sudah pasti tremor. 70% dari gejala awal si Parkinson ini dia tuh tremor.
Kemudian triasnya sendiri yaitu ada akinesia, rigiditas, tremor. Kemudian rata-rata pasien penderita Parkinson ini rata-rata posisi tubuhnya itu fleksi atau membungkuk. Kemudian apa saja sih terapi yang harus kita berikan pada pasien Parkinson ini? Yang pertama itu ada terapi adjuvan dan inisial. Adjuvan ini bisa kita sebut juga sebagai tambahan ya. Kemudian ada apa saja sih? Ada coenzim Q10 sama vitamin E. Kalau misalkan inisial itu sudah pasti dong, levodopa sama B blocker. Kemudian itu yang untuk farmakonya. Kalau misalkan untuk non farmakonya, kita bisa lakukan indikasi operasi. Ada talamotomi sama palidotomi. Kalau misalkan si talamotomi, dia tuh untuk cenderung ke si tremornya. Kalau misalkan si palidotomi, dia tuh untuk cenderung ke si baradikinasenya. Oke, baik. Kemudian ada fisioterapi, itu sangat penting banget untuk si pasien Parkinson ini. Terapi wicara juga, karena kan gejala-gejala si Parkinson ini dia tuh kayak susah tidur, depresi, cemas, badannya panas, nyeri, terbakar, kesemutan, gangguan bicara, halusinasi yang tinggi, kemudian refleks kemudian refleks mengompol, kemudian ada cemas, serangan tiba-tiba, terus tidur tanpa pemberitahuan. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.